atas. Aman? Baru mulai kemarin ya? والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تحشم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal ba'si jeung cabang iman anu kagenep ngimankeun anjeun kana dibangkitkeun di alam kubur. Asalnya amin, mereka amin birobbika, sekarang amin bil ba'thi.
jeung cabang iman kagenep ngimankeun anjeun kana dibangkitkeun di alam kubur. Wal qadari jeung cabang iman katujuh ngimankeun anjeun kana kepastian atau qadar atau kepastian. Orang Sunda bilang papasten. Al-jalili anu agung. Wa jam'ina jeung kadalapan ngimankeun anjeun kana ngumpulkeunna abdi anu agung. Abdi itu Allah. Kami, boleh jangan abdi itu. Kami nu agung. Jeung cabang iman ke-8, jeung cabang iman ke-8 ngimankeun anjeun kana ngumpulkeunna kami anu agung. Kami itu Allah. Fi mahsyarin, di alam mahsyar, di padang mahsyar. Fihi anu eta tetep dina mahsyarin. Fihi anu eta tetep dina mahsyarin al khalaiqu ari pirang-pirang makhluk. Tahsyamu anu katungkul ieu al khalaiq. Wa bi anna marji'a muslimin jeung cabang iman ka-9 ngimankeun anjeun kana sanyanya tempat balik jalma anu beragama Islam. Jeung cabang iman ka-9 ngimankeun anjeun kana sanyanya tempat balik jalma anu beragama Islam. Eta lijinani di surga na muslim. Wa bi anna marji'a kafirin jeung ngimankeun anjeun kana sanyanya tempat balik jalma anu kufur. Eta li jahannamu. Ini kalau dalam ilmu qafiyah ya dibaca jahannamu karena ini bait subul iman tuh ujungnya mu semua. Fatutammamu wa nusallimu wa anjumu yahzumu al-alamu tahsyamu li jahannamu ya muslimu. Jadi mu semua gitu biar pakai peci bahasa kitanya, ada kopiahnya. Ibarat orang itu kepala pakai kopiah biar sajak maksudnya. Li jahannam harusnya kan li jahannama harusnya. Eta li jahannama, tapi kalau nazaman eta li jahannamu ikeun neraka jahannam.
Ini masih membicarakan cabang iman. Jadi keimanan kita memiliki 77 cabang. Bid'un wa ainun syu'batan. Ada 77 cabang keimanan. Kemarin yang pertama beriman kepada Allah. Amin bi rabbika. Yang kedua wal malaiki, beriman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga wal kutubi, beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang keempat wal anbiya'i, ya, beriman kepada seluruh atau para nabi-nabi Allah. Wa biyaumin yafnal alam. Dan yang kelima beriman kepada hari kiamat yang menjadikan alam semesta menjadi binasa, menjadi rusak, hancur. Nah, sekarang cabang iman yang keenam wal ba'tsi, beriman, ya, atau mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh yang mati nanti di kuburan. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat, orang-orang yang meninggal, yang berada di alam kubur, itu kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini tuh. Harus kita yakini, harus kita percayai dalam hati, kita yakini dalam hati bahwa suatu saat nanti ketika terjadinya kiamat, ya, semuanya terlebih dahulu dibangkitkan oleh Allah. Ya, yang meninggal itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua menyaksikan kiamat. Ya, dari bangsa Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya menyaksikan kiamat. Ya, adapun bagaimana rasa pada hari kiamat, bagaimana kondisi pada hari kiamat, itu tergantung kepada amal masing-masing. Ya, tergantung kepada amal masing-masing. Karena semuanya pada sibuk memikirkan diri sendiri. Selamat enggak ya? Gitu. Ya. Enggak mikirin yang lain. Nggak mikirin orang lain ketika kiamat, sampai telanjang bulat, sampai ini, sampai hancur, sampai melayang, udah kayak kapas, berterbangan. Nggak mikir ke situ, kemana-kemana, enggak. Mikirin gua selamat apa enggak nih? Itu, selamat enggak ya? Selamat apa celaka nih? Itu yang dipikirin. Nanti masing-masing kondisinya masing-masing kepada amal masing-masing. Gitu, amalnya masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri nanti. Ya karena ukuran matahari satu tumbak dengan kita. Matahari itu satu tumbak dengan kita, ukurannya satu tongkat. Kita kalau jam 12 aja panasnya luar biasa. Itu segitu matahari berapa kilometer? Berapa ribu? Udah berapa mil jaraknya dari kita bumi ke matahari, itu jauh. Kalau kiamat itu satu tumbak. Jadi jangan heran kalau ada nanti pada hari kiamat ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Saking panasnya itu. Ya. Jadi kembali kepada amalnya masing-masing. Kemudian wal qadari, cabang iman yang ketujuh, mengimani qadar, takdir. Kalau dalam Safinah, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya terhadap takdir, ketetapan Allah, ketentuan Allah, kepastian Allah yang diberikan kepada kita. Khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk, minallah, semuanya dari Allah. Gitu. Ya. Baiknya, buruknya semua datang dari Allah. Tapi kita sebagai umat manusia
sebagai hamba Allah jangan suudzon kepada Allah. Saya belangsak, takdir dari Allah nih, nyalahin Allah, kita belangsak. Saya zina, saya maksiat, saya berdosa, ini takdir dari Allah nih. Jangan begitu. Ya, walau memang pada hakikatnya baik buruk semua datang dari Allah, gitu, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Gitu, harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan baiknya doang diterima, buruknya enggak diterima. Gitu. Semua kan udah skenario Allah, udah diatur oleh Allah. Takdir kita tuh udah tercatat. Pada zaman azal itu udah direncanakan oleh Allah. Iradah dan qudrahnya Allah. Gitu. Nanti nikah umur berapa? Terus tinggalnya di mana? Akankah kita jadi orang kaya atau miskin? Akankah kita hidup misalnya di mana tinggalnya, atau punya rumah atau tidak, atau berjodoh dengan siapa, ya. Kemudian matinya kapan, dan apakah kita sakit apa, misalnya kita sakit gula atau sakit stroke atau sakit apa, itu semua udah ada catatannya, udah ada garis takdirnya, yang semuanya itu kita harus yakini bahwa takdir itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu. Disebutnya Al-Qadaril Jalil, ya, qadar yang agung, kepastian yang agung, yakni kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan bilang pasti, terkadang pada saatnya, pada waktunya terkadang nggak pasti. Ya, nanti datang padahal sakit nggak datang. Tapi bagi Allah, ya, kalau dia sakit sakit, kalau dia celaka celaka, kalau dia selamat selamat, kalau dia sehat sehat. Ya, nggak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun, ya, perbedaan, gitu, nggak ada. Ya, rencana Allah sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya, nggak akan kurang sedikit pun. Jikalau bisa berkurang, itu namanya takdir mu'allaq. Karena takdir terbagi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq, gitu, ya. Kalau takdir mubrom itu udah apa namanya, udah pasti, nggak bisa diganggu gugat. Nah, ada lagi takdir mu'allaq. Mu'allaq itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan dengan berdoa, dengan sedekah, gitu. Mungkin masih kejadian, misalnya kita ditakdirkan oleh Allah kecelakaan, ditabrak motor, karena paginya sedekah, akhirnya keserempet doang, akhirnya keinjek doang kakinya oleh ban motor, nggak ditabrak, gitu. Yang tadinya ketabrak tronton misalnya, tiba-tiba karena sedekah, karena doa minta selamat, akhirnya nggak ditabrak tronton, ya, ditabrak mobil-mobil tronton, mobil-mobilan, tronton-trontonan, gitu misalnya, gitu, ya. Itu takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Takdir itu dengan doa dan sedekah diantaranya, gitu. Wa jam'ina fi mahsyarin fihi al-khalaiqu tahsyamu. Cabang iman yang ke-8 yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar, ya, semuanya ketungkul, dikumpulin, bingung, ya, siapa nanti yang akan menyelamatkan kita? Siapa nanti yang akan memisahkan kita dalam hukuman ini? Akankah kita masuk surga atau neraka? Selamat atau celaka? Nanti di padang mahsyar itu, ya, masing-masing kelompok
Gitu. Ada yang di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang di bawah bendera Nabi, misalnya di bawah bendera Yahudi, di bawah bendera Nasrani. Seluruh umat manusia di padang mahsyar mencari faslil qadha, orang yang akan memisahkan hukuman yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Gitu. Ini yang disebut dengan padang mahsyar. Nanti kita akan dikumpulkan tuh pasti itu. Kita harus meyakini, mengimani nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar setelah terjadinya kiamat. Gitu. Semua nanti datang ke Nabi Adam. Ada ceritanya kan kemarin udah di kitab Syarah Tijan Darori kan ada ceritanya, nanti datang ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak sanggup, ya, gitu. Di kata Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak sanggup, datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak sanggup, datang ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak sanggup, datang ke Nabi Isa. Nabi Isa nggak sanggup, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pula, ini singkat ceritanya, karena setiap nabi yang didatangi itu 1000 tahun akhirat masa, itu masanya, ya. Rasulullah SAW sujud, itu ummati ummati ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kan? Ini intinya nih, inti daripada di padang mahsyar bertemu Rasulullah nanti mendapatkan syafaat, namanya syafaat ulma. Rasulullah ketika sujud disuruh berdiri, berdiri, sal tu'ta, pintalah hai Muhammad, tu'ta, maka engkau akan diberikan. Apa yang kau pinta, maka aku akan berikan. Gitu. Ya, kemudian isfa' tushfa', syafaatilah umatmu, maka engkau akan disyafaati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Pembelaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada salah satu makhluk terbaik, kepada satu makhluk terbaik di seluruh umat manusia, yaitu yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu barulah diputuskan hukuman dengan adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, ya, nanti bisa bedakan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, gitu. Itu nanti di padang mahsyar, gitu, setelah terjadinya kiamat. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Li jinan, janan, ya, ada makna janan itu bisa makna hati, atau bisa makna janan itu, ya, masdar dari masdar itu artinya itu tertutup, gitu. Kalau ini jinan, jamak dari jannah, bisa jannatun, ya, jamak salim, bisa jamak taksir jinani, gitu. Wazan fi'alun, jinani, gitu, ya. Cabang iman yang ke-9, kita harus mengimani bahwasannya tempat kembali muslim muslimat, tempat kembali orang yang beragama Islam itu li jinanihi, di surga, gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, diciptakan oleh Allah, ya. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan tentunya kita akan kembali kepada Allah, ya. Di mana tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk orang-orang yang kembali kepada Allah, tentunya adalah surganya Allah Subhanahu
Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Di dunia kita tidak bisa melihat kepada Allah, baik dengan mata telanjang ataupun dengan hati batin, ya, dengan hati kita nggak bisa kita melihat Allah. Kita hanya bisa meyakini adanya Allah dengan mengetahui dan meyakini gitu. Beriktikad di dalam hati Allah itu wujud, qidam, baqa gitu. Ya, dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Allah ada gitu. Ya, kalau ada sifatnya pasti ada zatnya. Allah ada itu sifatnya ada, zatnya pun ada. Ibarat peci warna hitam, hitamnya ada, masa pecinya nggak ada? Sedangkan hitam itu melekat kepada peci. Itu. Kalau sifat Allah ada, zatnya pun pasti ada. Cuma di dunia ini kita terhijab. Disebut terhijab, tertutup. Kenapa tertutup? Karena kita nggak mampu. Jangankan kita, Nabi Musa itu nggak mampu. Gunung pun hancur berkeping-keping. Gitu. Nabi Musa fasoiko, kelenger, nggak mampu. Apalagi kita. Kapan kita melihat Allah? Nanti di surga. Karena di surga itu tempat kenikmatan, darun naim, tempat kenikmatan. Ya. Nah, sedangkan kenikmatan yang paling nikmat itu adalah an-nadhru ilallah, melihat Allah. Di dalam kitab Isadul Rafiq ada. Surga itu gini. Ujung-ujungnya apa? Yang paling nikmat itu adalah melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat? Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa? Yang nggak ada bentuknya, nggak ada nggak kayak kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita nggak sadar aja. Saking nikmatnya, ya. Yang kita bayangkan kenikmatan di dunia ini, ya nggak ada apa-apanya. Makanya kemarin udah kan pembukaan Subul Iman, Rahman Rahim, ya, Rahman Allah diberikan di dunia dan akhirat hanya 1% saja. 99%-nya diberikan oleh Allah di akhirat khusus untuk orang yang bertakwa. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa sombong, bangga dengan apa yang Allah berikan di dunia. Ya, sehebat apapun manusia di dunia, walaupun bukan muslim, katakanlah kafir, Yahudi, Nasrani, ya itu nggak seberapa. Itu hanya 1% rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan di dunia dan akhirat, itu pun dibagi-bagi. Untuk muslimnya, untuk Yahudinya, untuk Nasraninya. Ya, nanti kalian akan tahu kenikmatan yang amat luar biasa, yaitu 99%, ya, kenikmatan penuh Allah berikan kepada golongan yang kecil, sebagian golongan saja, yaitu golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan harap ada kiai manapun, ustadz manapun bisa menerjemahkan kenikmatan surga. Jangan harap, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak kebayang. Nanti rasain aja di sana di surga. Nggak bisa. Nikmatnya nggak terhitung. Itu berlipat-lipat kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Nggak bisa kita bayangkan. Itu nggak bisa. Saking berlipat-lipatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada golongan kecil saja, yaitu orang-orang bertakwa. Gitu, makanya orang dulu lugatnya Ar-Rahmani, anu maparinan nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Nikmat ageng tuh besar, itu maksudnya seolah-olah itu besar nikmatnya, padahal enggak besar, kecil nikmatnya. Itu mereka manusia menganggap besar. Kenapa besar?
Karena kapasitas nikmat itu diberikan untuk golongan yang banyak. Besar di situ banyak, maksudnya golongannya yang menerimanya. 1% kenikmatan yang Allah berikan itu, yang dapatnya itu seluruh golongan. Manusia dapat, mau muslim, mau kafir, mau orang baik, mau orang buruk. Ya, binatang pun dapat, tumbuh-tumbuhan pun dapat. Semua makhluk yang Allah ciptakan di dunia dapat. Bahkan di akhirat pun dapat dari satu karung ini, dunia dan akhirat. Beda lagi dengan Ar-Rahim, anu maparinan tur, anu maparinan nikmat alit di akhirat unggul. Alit di situ bukan nikmatnya alit, bukan. Nikmatnya justru besar, 99% yang kenikmatannya dibanding dengan kenikmatan rahmannya Allah. Maksudnya apa alit itu? Maksudnya adalah hanya kelompok kecil ya yang mendapatkan kenikmatan itu. Gitu. Hanya kelompok kecil. Jadi enggak semua. Hanya orang yang bertakwa. Yang enggak cukup dia beragama Islam tapi kalau nggak bertakwa, tapi kalau nggak sholat, kalau nggak zakat, kalau nggak puasa, berarti nggak bertakwa. Hanya orang bertakwa yang akan mendapatkan rahimnya Allah. Gitu. Hanya orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi kita nggak bisa gambarin kenikmatan rahimnya Allah. Ya, dengan sifat rahimnya Allah, Allah berikan kenikmatan yang amat luar biasa. Yang banyak sekali, 99 kali lipat gitu ya, dan diberikan ternyata hanya golongan kecil saja ya, sedikit dari seluruh ciptaan yang begitu banyak yang Allah ciptakan, hanya sedikit yang bertakwa kepada Allah gitu ya. Oleh karenanya wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu ya. Kita meyakini, kita mengimani bahwa tempat kembalinya orang yang beragama Islam adalah li jinanihi, surganya Allah. Katanya bertakwaan. Syarat masuk surga gitu, itu muslim. Gimana kalau nggak bertakwa? Muslim dia tapi nggak bertakwa, nggak sholat. Nah, karena nggak sholat neraka dulu, beres siksaannya ya di neraka sesuai dengan dosa-dosa yang ia lakukan di dunia yang belum dia tobatin, barulah masuk ke surga. Ujung-ujungnya masuk surga. Yang penting punya iman, punya Islam. Makanya kalau orang meninggal kita doainnya apa? Yang paling pertama, mudah-mudahan meninggalnya membawa iman dan Islam. Iman Islam dulu, itu syarat masuk surga. Ya, walau gimana kalau nggak bertakwa? Tadi neraka dulu, cobain, beres siksaannya di neraka, barulah masuk ke surga. Intinya marji'a muslimin li jinani. Intinya itu, tempat kembalinya muslim itu pasti surga. Makanya pertahankan agama Islam kita, pertahankan keimanan kita, karena itu merupakan salah satu syarat utama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jinani itu jamak, berarti surga Allah itu banyak. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul A'la gitu kan. Gitu, ada Jannatul Ma'wa, banyak. Nanti masing-masing surganya. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun wa bi anna marji'a kafirin, kita mengimani bahwasannya tempat kembalinya orang-orang kafir sebaliknya dari surga. Apa itu? Neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita kufur kepada Allah.
Gitu. Jangan, entah kufur dalam Salamut Taufik kan ada, entah kufur lisan, mengucapkan yang menghilangkan keimanan kita, gitu. Entah kufur perbuatan, masuk ke gereja, entah kufur hati, di dalam hati tidak meyakini Allah Maha Esa, mengatakan Tuhannya 3. Dalam hati begitu, itu udah kufur. Oleh karenanya, itu setiap kita beres sholat, baca syahadat, baca istighfar, baca syahadat. Itu. Kenapa sih kalau habis sholat bukan alhamdulillah tapi istighfar? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang dibaca? Istighfar. Kenapa? Kan kita habis sholat, alhamdulillah dong. Beres sholat, gitu. Kenapa? Alhamdulillah nanti 33 kali nanti. Pertama kali yang harus kita baca setelah sholat adalah istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena belum tentu sholat kita diterima. Walaupun secara syariat sah, belum tentu sholat kita diterima, belum tentu. Kadangkala sholat kita ingat kemana-mana, nggak khusyuk. Yang lagi sholat ingat kobong, lagi sholat ingat pacar, lagi sholat ingat HP, lagi sholat ingat kunci hilang, ya. Lagi sholat bercanda, lagi sholat orang baca Al-Fatihah, ya dia baca Qul huwallahu ahad, kadang nggak khusyuk, ya kadang aminnya aja dimain-main, amin, gitu, amin kan enak. Imamnya pakai nihawan, aminnya nihawan lagi. Ya, waladdallin, amin. Itu kan udah bunyi hawan, walaupun standar amin, dan jangan ikutin dhallin, amin. Terkacau. Gimana kalau suaranya nggak enak? Iya yang enak mah kali. Jangan dimain-mainin, biasa aja. Yang penting satu lagu, amin. Gitu, ya, ya. Baru 9 cabang iman, sedangkan 77 ini kitab tipis kok. Satu bait itu bisa sampai 4-5 cabang iman. Ada yang 1, ada yang 2 cabang iman, ada yang 3, ada yang 4. Kemarin aja tuh amin birobbika wal malaiki wal kutub, berapa itu? 5 cabang iman. Nah, ini yang bait ini wal ba'thi 3 cabang iman. Yang ini 1. Berarti 5 tambah 3 tambah 1 9 cabang iman. Berarti PR-nya berapa lagi? 68. Masih banyak. Tapi jangan takut, cepat kok ini mah. Kitab tipis. Kalau bisa dihafal. Supaya apa? Supaya kalau sudah hafal tinggal prakteknya, tinggal pengamalannya, gitu. Tinggal diamalkan, dikerjakan, dilakukan, udah hafal, gitu. Kalau ini kan masih urusan hati, masih urusan iman. Kalau ini nih, nanti kedepannya, ya itu ada berurusan dengan rumah tangga, ada yang berurusan dengan tamu. Itu ada cabang iman, termasuk cabang iman tuh. Itu termasuk cabang iman. Misalnya silaturahim, itu cabang iman juga ada antar sini, cabang iman juga. 77 cabang iman. Ntar depan ada. Itu. Ya. Di sini kita apa? Subul iman kita apa? Ini subul iman kan ganti dari kitab apa? Wasiatul Mustafa itu apa? Binausaniyah. Sekarang kita apa? Hah?
Riyad benar. Nah, bukan Riyad, dikit aja. Sampai mana Riyad? Babu nawaqidil wudu'i, ari eta bab bade ngajelaskeun pirang-pirang pembatalan wudu teh. Ari eta bab bade ngajelaskeun pirang-pirang pembatalan wudu. Nawaqiduhu ari pirang-pirang pembatalan wudu eta arba'atun aya opat. Al awwalu ari anu kahijina eta khuruju syai'in, keluar hiji perkara, minal qubuli tina lubang depan, lubang hareup, liang hareup, awid duburi atau liang tukang atau lubang belakang, illa maniya syakhsi, terkecuali sperma hiji jalma, al kharija anu keluar minhu ti asyakhsi awwala marratin dina pertama kalina, wa tsani jeung hari anu kaduana eta zawalut tamyizi, hilangna tamyiz, bijununin kalawan sebab gila, au sakarin atau mabok, au maradin atau gering sakit, au naumin atau sare. Dua tuh tidur aja ente berdua di tadi di paling depan lagi. Illa mimman terkecuali ti jalma nama anu sare isimman, mumakinan halna netepkeun maq'adahu kana tempat diukna man, kana tempat diukna man min maqarrihi tina tempat cicingna man, tina tempat cicingna man. Watsalitsu jeung hari anu katiluna eta mulamasatur rajuli, silih paantel lalaki, lil mar'ati ka awewe al ajnabiyati anu bangsa lain mahram, min ghairi hailin halna aya anu ngahalangan, baina jaldaihima diantara dua kulitna ar-rajuli jeung al-mar'ati, diantara dua kulitna ar-rajuli jeung al-mar'ati, walau kana jeung sanajan aya naon kullun masing-masing minhuma tina ar-rajuli jeung al-mar'ati, minhuma tina ar-rajuli jeung al-mar'ati eta hariman anu pikun, au hasolat atawa hasil naun al mulamasatu pa'antal kulit, bi ghairil ikhtiyari kalawan teu aya kahayang sorangan, kalawan teu aya kahayang sorangan tegasna henteu dipaksa. Wa yantaqidu jeung batal biha kalawan sebab al mulamasah bi ghairil ikhtiyar naon wudu kullin wuduna masing-masing minhuma tina ar-rajuli
al-mar'ati. Warabi'u terakhir, warabi'u jeung ari anu kaopatna eta masukubul adami nyabak liang hareup bangsa Adam au halqati duburihi atawa nyabak bubunder liang tukangna al adami atawa nyabak bubunder liang tukangna al adami. Bibatinil kafi kalawan dampal lengan, kalawan dampal telapak tangan, bila hailin kalawan teu aya anu ngahalangan, walau ma'asahwi jeung sanajan eta sartana poho, awil ikrahi atawa dipaksa, wayantaqidu jeung batal bihi kalawan masuk, bihi kalawan masuk qubulil adami au halqati duburihi, bihi kalawan masuk naon wudu'ul masi, wudu'na jalma anu nyabak, naon wudu'ul masi wudu'na jalma anu nyabak, faqat mangka cukup, illa in kana terkecuali lamun aya naon al-masu nyabakna eta baina rajulin di antara laki-laki wa unsan. Jangan pakai eta ya, etanya nanti ada nabiatan depan ada. Illa in kana terkecuali lamun aya atau bukti naun almasu nyabakna bainar rajuli di antara laki-laki wa unsan jeung awewe, bainar rajulin di antara laki-laki wa unsa jeung awewe eta ajnabiyatan anu bangsa lain mahram, fayantaqidu maka narima batal bihi kalawan almasu, bihi kalawan almasu naon wudu'uhuma wudu'na rajulin wa unsa, naon wudu'uhuma wudu'na rajulin wa unsa, kama seperti keterangan sabaqo anu tos kalewat ya ma, kama seperti keterangan sabaqo anu tos kalewat ya ma. Bab menerangkan pembatalan wudu ya. Pembatalan wudu ada 4 nih, bosanti baru dengerin nih, ente kan lagi tes ya, bacaan-bacaan wudu sama bacaan-bacaan sholat itu bacaannya doang, baru prakteknya